Assalamualaikum, selamat siang Bu Esmi, apa kabar? Siang Bu Nola, Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bu Esmi sudah datang ke sini. Kita akan ngobrol nih 10 sampai 15 menit aja, tidak lama. Kira-kira apa yang mau Bu Esmi ceritakan nih? Sebenarnya kondisi sekarang ini yang membuat terkadang saya merasa kurang nyaman dengan kondisi saat ini Bu. Beban kerja yang bertambah, kalau dulu kita hanya melaksanakan tugas mendidik dan mengajar, setelah itu selesai, lalu pulang ke rumah berkumpul dengan keluarga kita. Tapi kalau sekarang serasa jam kerjanya kok tidak habis-habisnya begitu Bu Nola. Sampainya di rumah kita harus menyelesaikan administrasi yang luar biasa banyaknya. Ditambah dengan pekerjaan yang harus kita berselancar di PMM untuk menambah wawasan kita tentang kurikulum merdeka yang saat ini kita laksanakan. Begitu Bu Nola. Oke, jadi yang mau kita omongin adalah masalahnya waktu Bu Esmi lebih panjang dan lebih lama untuk menyelesaikan administrasi di sekolah, gitu Bu Esmi? Iya Bu Nola, masalahnya sekarang seperti itu Bu, sampai di rumah ada saja yang mau dikerjakan. Mungkin waktu kerjanya ini menambah. Sebenarnya di rumah kita harus juga berkumpul dengan keluarga dan anak-anak. Oh, begitu ya Bu. Eh, Kalau begitu, apa yang ingin Bu Esmi dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Pengennya sih bagaimana caranya waktu itu lebih efektif, lebih terukur supaya kita bisa mengerjakan hal lain biar seimbang waktu untuk pekerjaan rumah dengan waktu untuk buat keluarga. Mungkin begitu Bu Nala. Jadi pengennya ada cara atau ide atau apa nih Bu? Mungkin ide sih Bu Nala supaya waktu itu seimbang. Uh, aku coba mikir sendiri tapi seolah-olah tak habis pikir, kemudian waktu itu berlalu, yang didapatkan tidak ada begitu. Oh, jadi gimana supaya seimbang masalah pekerjaan dengan waktu dengan keluarga, begitu ya Bu Esmi? Iya Bu Nala. Jadi agar tenang aja, fokus secara mental lebih kuat dan sejahtera lahir dan batin, begitu kira-kira Bu Nala. Oke, jadi ada waktu bersama keluarga, itu tadi masalahnya ya Bu Esmi. Uh, Kalau begitu, Bu Esmi sendiri melihat hal ini seperti situasi idealnya itu seperti apa sih? Gimana ya Bu Nola? Maksudnya jadi ada waktu waktu yang ada itu ada untuk keluarga. Itu tadi kan Bu masalahnya. Uh, Kalau begitu Bu Esmi sendiri melihat masalah ini situasi idealnya itu seperti apa gitu Bu? Oh iya Bu, inginnya bisa membagi waktu saja Bu, beban pekerjaan berkurang lah. Kalau sekarang kan waktu buat keluarga itu terkadang bahkan tidak ada. Kalau biasanya nih waktu mengajar di sekolah kan dari pagi sampai sore, sampai di rumah aku sudah capek sendiri. Ditambah pemikiran yang untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas. Sehingga nantinya sudah malam saja. Begitu setiap harinya Bu Nola. Jadi kayaknya setiap hari itu udah ada list pekerjaannya yang berulang-ulang gitu ya Bu Esmi. Sebetulnya waktu sama keluarga itu yang seperti apa sih yang harus dilakukan? Sebenarnya ada waktu paling tidaknya bisa ngobrol bersama keluarga, menyelesaikan pekerjaan rumah, sehingga pemikirannya tidak selalu tentang tugas dan tugas melulu. Mungkin begitu yang dipikirkan selalu Bu Nala. Apakah selalu seperti itu setiap harinya Bu? Ada sih waktu kosongnya, tapi masih terpikirkan untuk tugas berikutnya. Kira-kira itu aja yang terpikirkan.
Hmm, sebetulnya apa yang menjadi tuntutan kepada Bu Wesmi sehingga tidak cukup waktu untuk pekerjaan maupun untuk keluarga? Apa yang bisa Bu Wesmi perlukan supaya Ibu bisa meluangkan waktu untuk keluarga? Mungkin, mengatur waktunya kali ya, Bu, perencanaan yang lebih baik supaya pekerjaan tidak menumpuk di satu hari saja begitu, Bu. Mungkin kalau ada pekerjaan yang dikerjakan sebelumnya, tapi kadang, bingung dengan, prioritasnya itu, kayaknya harus dikerjakan hari ini, padahal mungkin, bisa dikerjakan sebelumnya atau, besoknya. Mungkin seperti itu, Bu Nala. Kerjaan itu sebetulnya siapa yang mengaturnya Bu Wesmi? Pekerjaan saya itu kan mengajar, Bu. Hmm. Kemudian selain itu sebagai wakil kepala sekolah, biasanya kerjaan itu ya dari tugas saya sebagai guru dan wakil kepala sekolah, Bu. Tentu dari atasan. Kalau saya sebagai wakil kepala sekolah. Hmm, berarti pekerjaan itu datangnya dari luar ya Bu? Jadi Bu Wesmi harus bisa dong membagi waktu. Tadi Ibu bilang pekerjaan yang menumpuk di suatu waktu. Pengennya nggak ditumpuk gitu kan? Hmm. Apa yang membuat Bu Wesmi menumpuk pekerjaan di suatu waktu? Sedangkan pada waktu lain itu ada yang kosong. Kadang rasanya di waktu itu, Bu, pekerjaan ini bisa dikerjakan hari ini. Kemudian waktu mengerjakannya seharusnya bisa siap secepatnya, malah dilalaikan atau bisa dibantu oleh tim mungkin untuk membantu pekerjaan sekolah. Terutama tentu sebagai tugas saya wakil kepala sekolah. Mungkin begitu ya, Bu Nola. Hmm, berarti dari yang Ibu paparkan ada 3 situasi ya Bu. Yang pertama menumpuk pekerjaan. Ya. Kemudian yang kedua tidak memilih mana yang prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga pekerjaan yang bisa dibantu oleh orang lain atau tim. Ada lagi nggak Bu kira-kira? Rasanya yang kepikiran itu saja sih, Bu Nola. Nah, kalau yang tadi itu kita hubungkan, Bu Esmi, agar waktunya seimbang antara pekerjaan dengan keluarga, dari 3 situasi tadi, mana sih waktu yang bisa dihandle duluan yang bisa membantu memanage waktunya dengan baik gitu? Mungkin kalau yang prioritas tentu itu tidak boleh ditunda ataupun bisa kita atur, Bu. Mungkin yang bisa diatur itu adalah saat pekerjaan saya sebagai wakil kepala sekolah. Kayaknya bisa dikerjakan oleh tim, kemudian tentu dengan berbagi tugas mungkin. Itu Bu Nala. Hmm. Menurut Bu Wesmi nih, pekerjaan sebagai wakil yang bisa dikerjakan bersama-sama itu yang seperti apa itu Bu contohnya? Misalkan kalau ada kegiatan di bidang kurikulum yang mana nanti yang membutuhkan sertifikat mungkin tentu bisa tim yang mengerjakan. Kemudian untuk merekap absen tentu ada tim juga mungkin yang bisa menghandle pekerjaan saya sebagai wakil kurikulum. Itu Bu Nala. Oke, baik. Berarti tugas wakil yang ada timnya, begitu ya Bu Esmi, supaya jangan dikerjakan sendiri. Mungkin itu Bu Nola. Hmm, bagaimana cara Bu Esmi meminta bantuan kepada timnya? Tentu mengajak berkumpul, berdiskusi, kemudian untuk bekerja sama dengan tim yang ada, kemudian tentu ini kita bicarakan dulu dengan kepala sekolahnya bersama-sama, sehingga nanti pekerjaan yang berat itu bisa menjadi ringan mungkin. Itu Bu Nala. Sebelumnya tidak dilakukan seperti itu ya Bu. Alasannya apa kira-kira itu Bu? Kadang rasanya bisa dikerjakan sendiri. Kemudian pekerjaan kita itu sebagai wakil kurikulum itu kalau dikerjakan orang lain rasanya kita tidak merasa puas. Mungkin itu yang ada di pikiran saya, Bu. Oh begitu ya Bu. Uh,
Berarti Bu Wesmi bisa membagi waktunya dengan cara pekerjaan sebagai wakil kepala sekolah bisa dilakukan bersama tim, begitu kan Bu? Iya Bu Nola, mungkin nanti saya akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan tim sehingga nantinya bisa mengurangi dari pekerjaan saya mungkin. Oke Bu Wesmi, kita udah mau di ujung sesi nih. Bagaimana Bu Wesmi melihat situasi ini? Tujuannya Bu Wesmi kan supaya bisa membagi waktu buat keluarga dan pekerjaan. Dan tidak terbebani dengan pekerjaan yang menumpuk. Gitu ya Bu? Iya Bu Nola, jadi saya harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman yang satu tim mungkin di bidang kurikulum. Jadi pekerjaan wakil saya itu bisa terbantu. Oke Bu Wesmi, kalau bisa disimpulkan apa yang bisa Bu Wesmi dapatkan nih? Ya itu tadi Bu, tentu kita saling bekerja sama dan berkolaborasi lah intinya dalam menyelesaikan tugas kalau sekiranya itu bisa dibantu oleh tim. Mungkin itu Bu Nola. Oke Bu Esmi, nanti kita bisa ketemuan lagi ya untuk membahas gimana kelanjutan cerita Bu Esmi dan semoga sukses kerjasamanya. Terima kasih Bu Esmi, selamat menjalankan kolaborasi dan bekerja sama dengan timnya. Baik Bu Nala, sama-sama dan terima kasih kembali. Baik Bu, kita lanjut. Selamat siang Bu Nola, apa kabar? Siang juga Bu Esmi, alhamdulillah baik Bu. Terima kasih ya Bu sudah datang hari ini. Katanya Bu Nola ada yang mau dibicarakan nih. Apa nih kira-kira yang mau diceritakan? Mungkin waktu kita tidak usah lama-lama, kira-kira 10 sampai 15 menit saja. Saya lagi bingung aja nih Bu, sebagai wakil kepala sekolah, saya dikasih tugas ini oleh kepala sekolah saya untuk menyelesaikan KSP. Nah, untuk lampiran KSP itu kan dibutuhkan perangkat pembelajaran Bu. Iya. Jadi sebelum tahun ajaran baru sudah saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengumpulkan. Dan seminggu lalu juga sudah saya ingatkan melalui WA Group maupun secara langsung. Namun sampai hari ini masih banyak yang belum mengumpulkan, sedangkan due date-nya tinggal beberapa hari lagi. Saya harus gimana ya Bu Esmi? Oh, jadi yang menjadi masalah teman-teman Ibu Nola sepertinya yang tidak mengumpulkan perangkat ajar tepat pada waktu yang Ibu minta. Begitu mungkin Bu Nola? Betul Bu, jadinya saya stres sendiri, sedangkan tugas yang lain juga banyak yang harus saya kerjakan. Oke, Bu Nola. Kalau begitu, idealnya seperti apa yang Bu Nola inginkan? Saya inginnya perangkat pembelajaran tersebut sudah dikumpul Bu di awal-awal semester. Jadi bukan hanya saat pembuatan KSP aja begitu Bu. Menurut Bu Nola, faktornya apa yang menjadi kendala bagi teman-teman sehingga teman-teman Bu Nola itu tidak mengumpulkan perangkat ajarnya mungkin di awal semester? Sepertinya teman-teman saya ini sulit membagi waktu antara mengajar di kelas, membuat bahan ajar, mengoreksi latihan, atau tugas murid sehingga kegiatan keteteran begitu Bu dalam membuat perangkat pembelajaran. Iya. Jadi manajemen waktu ini memang menjadi tantangan bagi kita para guru. Menurut Ibu Nola, apakah ini ada faktor lain ya? Sepertinya teman-teman saya juga kesulitan nih Bu membuat perangkat ajar di kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka ini kan baru 2 tahun ini kami terapkan di sekolah. Jadi topik pembahasan yang menarik nih Bu Nola.
Sejauh ini apa saja yang sudah Bu Nola lakukan untuk mengatasi masalah ini? Jauh-jauh hari kan sudah saya ingatkan tuh Bu, untuk sebelum memulai tahun ajaran baru sudah saya ingatkan kepada rekan-rekan saya untuk membuat perangkat ajar, mumpung waktu luangnya masih banyak dan tugasnya tidak menumpuk nanti di awal-awal semester. Tapi tetap saja keteteran Bu, dan saya jelaskan juga bahwa perangkat ajar ini bukan hanya untuk administrasi, tapi juga untuk pembelajaran di kelas. Selain mengingatkan dari rekan-rekannya, kira-kira Bu Nola apa yang lebih efektif lagi? Mungkin sebelum memulai tahun ajaran baru, kita adakan workshop aja kali ya Bu. Berbagi praktik baik, menyusun perangkat pembelajaran secara kolaboratif. Atau bisa juga sih dengan mentoring gitu Bu. Wah, kalau begitu ide bagus ini Bu Nola. Ibu ingin mengadakan mentoring atau workshop agar rekan-rekan guru jadi tidak merasa terbebani. Kemudian dia membuat perangkat pembelajaran dan saat dibutuhkan itu sudah selesai. Iya, betul sekali Bu Esmi. Seperti yang Ibu bilang tadi, waktu pengumpulan KSP ini kan mendesak ya. Nah, di antara dua pilihan, ini mana kira-kira yang bisa terlaksana dalam waktu dekat? Kira-kira yang mana? Jika workshop itu kan nanti terlalu banyak, terlalu lama waktunya ya Bu, persiapannya lama, kemudian mencari narasumber lagi yang berkompeten. Mungkin mentoring yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat Bu Esmi. Oh, baik. Jadi setelah pembicaraan kita ini, apa nih langkah yang akan Bu Nola lakukan selanjutnya? Tentu saja Bu Esmi, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya. Kemudian di sekolah saya juga ada salah satu orang guru yang sudah mengumpulkan perangkat ajar ini. Kebetulan beliau ini juga guru penggerak di sekolah saya, jadi bisa saya ajak berkolaborasi. Baik. Kira-kira kapan Bu Nola akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan sejawat? Kapan kira-kira? Karena pengumpulan KSP saya ini kan mendesak ya Bu. Jadi setelah ini saya langsung menemui kepala sekolah dan rekan-rekan saya. Oke, Bu Nola. Jadi kita review sebentar ya apa yang Ibu Nola dapatkan dari diskusi kita ini. Alhamdulillah ya Bu, setelah berdiskusi dengan Bu Esmi, saya sedikit lega karena menemukan solusi dari masalah yang betul-betul menjadi beban pikiran saya beberapa hari ini. Oke, luar biasa itu Bu Nola. Kalau butuh bantuan atau ada yang mau didiskusikan lagi, kita bisa bercerita lagi Bu Nola ya. Baik Bu Esmi. Nanti kita ngobrol lagi. Mungkin saya ingin mendapatkan cerita dari Bu Nola setelah melakukan workshop dan mentoring ini nantinya. Terima kasih banyak Bu Esmi. Terima kasih ya. Oke, selamat malam.